Pemirsa, keluarga dan masyarakat menanti hasil putusan pengadilan dalam kasus Prada Luki. Kita akan membahasnya bersama Ibunda Prada Luki Namo, Ibu Sepriana Paulina Mirpei, kemudian bergabung juga Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS 2011-2013 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mas. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Ibunda almarhum Prada Luki terlebih dahulu, Bu Sepriana. Bu Sepriana, seperti apa tanggapan keluarga dengan penundaan pembacaan putusan hari ini? Baik, terima kasih Mas. Selamat malam semuanya. Tanggapan kami keluarga mengenai persidangan tadi, kami sangat kaget dan kecewa sebenarnya. Jujur, kami menunggu dari pagi sampai siang. Setelah dibuka persidangan, dari pihak auditor menyatakan bahwa mereka meminta penundaan persidangan hingga minggu depan dengan alasan bahwa berkasnya belum rampung. Kami sangat kaget dan merasa kecewa sebagai manusia. Kami berharap sebenarnya tadi itu kami sudah mendengar kepastian tentang pembacaan tuntutan dari auditor. Tetapi kami masih berharap, kami juga berbesar hati menerima alasan yang dikemukakan oleh pihak auditor. Kami berharap semoga minggu depan persidangan jadi dan tidak ada pembatalan lagi. Kami juga berharap tuntutan yang akan diputuskan oleh Bapak Auditor sesuai dengan harapan kami, pihak keluarga, terutama saya sebagai ibu dari almarhum Prada Luki, begitupun dengan keluarga korban dari Prada Richard. Kami semua berharap bahwa keputusan dari auditor nanti tuntutannya semua terdakwa itu dipecat dan dihukum maksimal sesuai dengan perbuatan mereka. Baik, saya ingin ke Pak Soleman Ponto. Pak Soleman, pihak keluarga mengaku cukup kecewa begitu ya dengan persidangan yang ditunda. Meski demikian harapannya tetap sama bahwa para pelaku, para terdakwa diberikan hukuman seberat-beratnya, bahkan dipecat dari kedinasan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah harapan dari Ibunda Prada Luki ini bisa saja terrealisasi di peradilan nanti? Dan bagaimana juga Anda melihat apa implikasinya dengan penundaan sidang hari ini? Pak Soleman. Pak Soleman, mohon maaf, suara Anda belum kami terima dari sini. Gimana nih? Ya, silakan. Sudah terdengar jelas. Ya, jadi semua bisa saja itu. Apa yang diharapkan itu bisa saja. Tinggalkan kita bisa lihat aja waktu tuntutannya berapa tahun. Apakah ada dari tuntutan sekian tahun nanti ada hukuman tambahan. Ya kita lihat aja hukuman tambahannya apakah sesuai harapan atau tidak. Biasanya sih ada hukuman tambahan itu, begitu. Sampai ada sanksi pemecatan, mungkinkah itu? Jika Anda mungkin juga membaca apa yang terungkap di persidangan, Pak Soleman, selama sidang demi sidang yang sudah berlangsung? Ya bisa aja. Semua itu bisa, ya, kemungkinan itu ada. Ya. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, pakar hukum pidana, bagaimana Anda melihat penundaan sidang ini? Adakah implikasi hukum tertentu dari penundaan sidang? Misalnya dengan alasan berkas tidak siap atau belum siap, sampai berapa kali? Adakah waktu tertentu untuk membatasi ketidaksiapan berkas ini kalau misalnya sidang berpotensi selalu ditunda ke depan? Prof. Hipnu. Ya, begini Mas. Kita melihat sebagai bentuk tuntutan itu adalah bagian suatu sistem sidang. Dan ini sudah 3/4% dalam suatu persidangan. Artinya apa? Saat inilah jantungnya terhadap apakah auditor bisa menjelaskan peran-peran dari 22 tersangka tadi.
Karena ini kan penyertaan. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang pelaku utama? Siapa yang turut serta? Siapa yang membantu? Ini yang saya kira ini harus dijelentreh dengan jelas 22 yang bersangkutan. Itu terhadap pidana pokoknya. Kemudian yang menarik ada pidana tambahannya. Saya kira ditunda ini ada aspek teknis dan aspek non teknis. Karena pertanyaan kalau aspek non teknis, apakah betul 22 itu dipecat semua? Kan itu. Nah, ini keinginan keluarga dipecat semua. Nah, ini saya kira juga bagian dari pertimbangan suatu tuntutan. Karena dasar tuntutan ini paling tidak nanti untuk menjatuhkan putusan di dalam putusan pengadilan militer tadi. Dengan demikian penuntut umum paling tidak sebagai wakil negara, auditor sebagai wakil masyarakat, wakil korban, berusaha seoptimal mungkin apa yang terbukti di dalam persidangan dan seoptimal mungkin keinginan masyarakat, apalagi keluarga korban. Disinilah saya kira sebagai benturan dalam suatu fungsi penuntutan, tapi juga dimungkinkan juga, wah ini dalam kesatuan militer. Karena kita lihat, kalau dalam undang-undang militer, kalau kita lihat, pasal 131 itu adalah tindakan penindak. Jadi bukan penganiayaan, penindak yang melakukan menjadikan luka 4 tahun. Kemudian menjadikan luka berat 6 tahun, mati 9 tahun. Lah, konsep 9 tahun ini kacamata publik kayaknya belum bisa menerima. Kalau kacamata publik bisa 20 tahun, tapi ini kan 5 tahun, 12 tahun. Disitulah yang saya kira yang paling berat adalah pidana tambahan, yaitu pemecatan 22 orang apabila dimungkinkan dalam suatu pembuktian nanti. Itu jadi pertimbangan tersendiri dalam tuntutan auditor tadi. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Sepriana Paulina. Bu Sepriana, adakah kekhawatiran tertentu dari penundaan sidang hari ini dari pihak keluarga? Baik Mas, untuk mengenai kekhawatiran pasti kami pihak keluarga terutama saya merasa khawatir karena mengingat beberapa fakta dalam persidangan sebelumnya. Tetapi kembali lagi kami keluarga terutama kami orang tua, kami percaya penuh pada Bapak Auditor dan juga Bapak Majelis Hakim. Kami menaruh harapan besar pada Bapak Auditor dan Bapak Hakim agar nanti di saat mengambil keputusan betul-betul bisa memberikan keputusan yang adil buat kami dan menghukum seluruh terdakwa sesuai dengan hukuman yang pantas dan layak sesuai perbuatan mereka. Kami percaya, kami menaruh harapan besar pada Bapak Auditor dan Bapak Hakim. Baik, Bu Sepriana, Anda tadi mengatakan bahwa pihak keluarga khawatir kalau melihat beberapa fakta-fakta di persidangan. Apakah memang ada kejanggalan-kejanggalan selama proses persidangan berlangsung, Bu Sepriana? Yang kami lihat ya, seperti saksi-saksi yang dihadirkan sebelum-sebelumnya ya Mas, dalam persidangan, beberapa saksi yang dihadirkan itu banyak kejanggalan dari keterangan-keterangan yang diberikan. Ada sanggahan dari para terdakwa yang ternyata setelah didengar para terdakwa itu menyatakan bahwa saksi tersebut juga ikut memukul. Tapi dalam persidangan ternyata dia hanya dijadikan sebagai saksi. Disitulah kejanggalan-kejanggalan banyak yang kami temukan. Keterangan-keterangan juga dari saksi seperti Danton Roni, itu seorang provos itu juga banyak kejanggalan. Tetapi ya kami menaruh harapan besar pada Bapak Auditor dan Bapak Hakim. Dan saya sebagai seorang ibu kandung dari almarhum, saya mengetuk hati dari Bapak Auditor dan Bapak Hakim agar benar-benar mempertimbangkan hukuman yang seberat-beratnya buat para terdakwa sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Baik, ada kekhawatiran begitu ya jika berkaca kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan selama proses persidangan. Saya ini kembali ke mantan Kepala BAIS Pak
Soleman Ponto. Pak Soleman, bisakah Anda meyakinkan Ibu Sepriana bahwa peradilan militer itu cukup objektif misalnya akan berjalan? Anda pasti punya pengalaman banyak di dunia militer dan lebih tahu bagaimana kemudian peradilan militer itu berjalan. Ya, saya kira apa yang berjalan kemarin ya seperti itu. Jadi kalau ada yang tadi saksi memukul, ya karena namanya pembinaan di satuan, semua yang ada di satuan kalau satu dianggap salah, semua ikut membina seperti itu. Jadi kalau ada begitu, ya memang begitu di sana memang seperti itu. Jadi itu bukan hal yang luar biasa. Nanti tukang sapu lewat, sini kamu juga coba dulu ini, tampilin dulu ini kemarin kabar itu biasa itu seperti itu. Tapi Pak Soleman, kalau kita lihat beberapa yang terungkap di persidangan, khususnya di surat dakwaan, ada salah satu senior, mohon maaf dengan air cabai begitu ya disiramkan ke alat vital korban. Apakah ini hal yang biasa menurut Anda? Udah nanti kalau saya ngomong lagi nanti marah-marah orang-orang lagi. Oke. Nanti karena saya bilang apa adanya marah. Oke. Saya suruh bohong ya nggak mau aku bohong. Jadi banyak untuk jawab. Bicara apa adanya aja Pak Soleman. Saya sudah beberapa kali berita bilang apa adanya malah saya yang dibully. Gak ada untungnya bagi saya kok. Oke, baik. Saya dibully karena saya bicara apa adanya di dalam marah. Tentara itu harus berubah. Bagaimana mau tentara berubah selama perang itu bunuh-membunuh, tentara itu tidak akan berubah. Kan itu aja. Baik, tapi satu hal yang pasti, yang saya sampaikan itu, Pak Soleman, tapi satu hal yang pasti bahwa peradilan militer ini cukup objektif, cukup tegas nanti akan memberikan hukuman jika memang melanggar. Ya, kalau saya yang pasti, kalau melanggar seperti itu, kalau kamu ketahuan, kan itu sudah jelas aturannya. Kalau pembinaan mengakibatkan orang mati, ya kamu 9 tahun, terima itu. Ya memang begitu, ya itu. Nanti ada hukuman tambahan, ya sudah, terima. Ya memang akan begitu nanti. Tapi apa perbuatan, ingat, dalam pembinaan itu sangat subjektif. Pembinaan itu subjektif tergantung komandannya. Nanti kamu kasih tahu lagi, kan marah lagi nanti. Nah itu. Tapi subjektif, ada batasan? Nggak ada. Batasan mana? Ya subjektif komandannya. Kan itu. Tapi Pak Soleman, kalau secara hierarki, siapa yang paling bertanggung jawab? Jika ada... Ya, dua step di atas, kan ada di bawah. Komandan peleton, komandan regu, komandan peleton, komandan kompi. Udah pas, maksimum itu sudah. Baik. Maksimum. Hukuman terberat selain 9 tahun tadi itu mungkinkah pemecatan? Itu hukuman tambahan itu. Hukuman tambahan bisa pemecatan. Nah itu tergantung bagaimana auditor. Tapi yang pasti kan 9 tahun kalau mati itu maksimum. Baik. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, menurut Anda adakah pasal atau delik yang paling relevan yang kemungkinan akan menjerat para terdakwa ini dengan hukuman paling berat atau bahkan dengan pidana tambahan tadi, pemecatan? Ya, itu seperti Jenderal Ponto tadi, paling berat dalam hal pembinaan seperti itu. Tapi paling berat di luar tindakan itu ya kalau disersi, makar, melawan atasan itu paling berat semua. Tapi itu kan tindakan militer, melawan atasan. Ini adalah tindakan pembinaan yang secara lex spesialis diatur dalam Undang-Undang KUHP militer sendiri, yaitu yang tertuang dalam pasal 131 KUHP PM. Itu yang saya kira harus dipastikan bahwa apapun yang terjadi, hakim militer tunduk pada KUHP militer, tunduk pada hukum acara militer. Apa tadi? Yaitu terkait dengan pidana pokok, ada pidana penjara, kurungan, tutupan, dan pidana tambahan. Justru tampaknya pidana tambahan ini yang cukup berat. Itu karena apa? Ini menyangkut masa depan yang kalau dipecat ya sudah selesai. Artinya tidak berdinas lagi, yang dimungkinkan ya artinya tidak punya pekerjaan kan gitu loh. Ini yang saya kira yang sering ditakutkan dalam hal pidana-pidana tambahan pemecatan. Kalau masalah turun pangkat itu saya kira masih
masih bisa bisa maju berjalan. Tapi kalau sudah pecat, ini saya kira luar biasa. Oleh karena itu, itulah yang saya kira respon dari keluarga korban itu inginnya seperti itu. Nah, tergantung pada auditor militer ini, apakah 22 itu dalam tindakan penyertaan sama? Apakah dua-dua itu siapa yang hanya membantu? Dua-dua itu siapa yang jadi pelaku utama? Itulah yang saya kira auditor, hakim harus menjelaskan secara konkret sehingga pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pimpinan komandan yang terjadi itu bisa terbuka. Sehingga masyarakat bisa menerima walaupun itu dalam tindakan dalam dinas militer. Baik. Prof. Hipnu, pihak keluarga tadi mengatakan bahwa menemukan sejumlah kejanggalan selama proses pengadilan begitu. Di antara tadi ada beberapa saksi yang memberikan keterangan, ternyata saksi itu adalah salah satu pelaku. Bagaimana Anda melihat selama ini jalannya proses persidangan militer kita? Ya, kalau kita melihat persidangan ini saya kira sudah luar biasa. Hampir semua media menyorot, hampir semua TV juga breaking news, sehingga tidak ada ditutupi. Kan itu. Sehingga dengan demikian saya kira apa yang terjadi di Mahkamah Militer Kupang itu sudah objektif. Memang kalau toh ada saksi-saksi yang terjadi itu kan dari pengembangan. Karena tidak mungkin semua seorang dikatakan sebagai tersangka, terdakwa kalau memang bukti tidak cukup. Kan itu. Karena bagaimana juga seseorang tersangka adalah kecukupan bukti yang menunjukkan dia sebagai tersangka. Oke lah mungkin kalau menghantam, tapi dari bukti-bukti yang lain tidak ada. Itu yang saya kira juga sebagai pertanggungjawaban keilmuan di dalam auditor untuk menghadirkan saksi-saksi yang dilakukan tadi. Jadi ini saya kira suatu objektif, ya sudah sangat objektif dalam militer, saya kira sudah memberikan pelajaran bagi semua militer, mudah-mudahan dalam seperti ini tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang serupa. Baik. Saya kembali ke Bu Sepriana. Bu Sepriana, adakah langkah hukum yang disiapkan oleh pihak keluarga jika nanti putusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak keluarga? Terima kasih Mas. Jika nanti hasil keputusannya sesuai dengan harapan kami pihak keluarga, kami akan mengajukan banding. Kami juga akan meminta untuk melakukan otopsi. Itu permintaan kami dari pihak keluarga, tapi yang paling utama kami akan bantu agar kami bisa mendapatkan keadilan buat almarhum anak kami. Itu harapan terbesar kami. Tetapi kami percaya Mas, kami percaya bahwa pasti akan ada harapan besar. Kami akan berjuang semaksimal mungkin agar ada keadilan buat anak kami. Memang ini pembinaan menurut Bapak Ponto, tetapi pembinaan yang bagaimana? Ini sudah termasuk pembinasaan. Kalau kita mau bicara pembinaan yang wajar kami terima, tetapi ini sudah lebih daripada pembinaan. Dan kami tidak mentolerir hal ini. Karena ini sudah menghilangkan nyawa anak kami. Jadi kami hanya memohon keadilan. Kami percaya di dalam ruang sidang nanti, Bapak Hakim dan Bapak Auditor pasti mempunyai hati nurani. Dan mereka juga akan memberikan keputusan yang terbaik buat kami pihak keluarga korban, baik itu kami keluarga dari almarhum Prada Luki maupun daripada keluarga dari Prada Richard. Karena korban di sini bukan hanya satu, tetapi dua. Jadi kami memohon keadilan dari Bapak Hakim dan Bapak Auditor. Baik, Bu Sepriana, pidana 9 tahun, apakah menurut Anda belum cukup jika nanti ada tuntutan seperti itu? Perlukah memang harus terus didesak bahwa semua yang terlibat, entah komandan kompi ataupun prajurit, ini harus mendapatkan hukuman pemecatan? Bu Bagi Sepriana. kami, kalau 9 tahun itu belum maksimal. Karena dilihat dari para terdakwa sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing, ada yang perbuatannya sungguh keji. Jadi kami berharap ada hukuman tambahan yang betul-betul memberatkan para terdakwa, dan hukuman yang paling terutama
kami berharap PTDH atau pemecatan. Karena bagi kami 22 orang ini tidak pantas untuk memakai seragam lagi. Masih banyak putra-putra terbaik dari bangsa Indonesia yang masih ingin menjadi TNI. Jadi kami mohon kepada institusi, saya sebagai seorang ibu kandung yang sudah kehilangan putra tercinta saya memohon agar benar-benar kami mendapatkan keadilan. Itu saja yang kami harapkan. Baik, saya ingin meminta tanggapan Pak Soleman. Mungkin pertanyaan ini sudah sering ditanyakan Pak Soleman. Bagaimana sih batasan antara pembinaan, kita meminjam bahasa Ibu Sepriana tadi, dengan pembinasaan, batasannya di mana? Kita sudah bilang itu sangat, tadi saya bilang subjektif. Saya dengan yang lain ya beda. Tapi yang jelas mau disebut apa kalau mati 9 tahun kan itu aja. Bagaimana caranya? Nggak ada batasan. Itu aja. Itu tentara. Nanti kalau saya jelasin marah-marah semua orang. Nggak mau. Iya. Tapi apakah Anda setuju Pak Soleman jika memang terbukti melanggar? Apakah Anda setuju jika misalnya pidana 9 tahun itu tidak cukup bagi mereka? Lah aturannya memang begitu kok. Ini harapan keluarga Pak Soleman. Lah tanya pengadilan, jangan tanya saya. Kan pengadilan sudah bilang, auditor, aturan ada. Oke, baik. Kenapa tanya saya? Tanya aja pengadilan. Tapi aturannya itu Prof. Hipnu juga tahu. Mau penganiayaan ke, mau pembinaan ke, kalau mengakibatkan mati, ya, itu 9 tahun, itu aturan. Bagaimana kita merubah aturan itu? Itu aturan. Baik, Ceritanya, jelas di situ aturannya ya. Jelas dari awal, itu maksimum. Tanya Prof. Hipnu aja coba itu ahli. Dalam kondisi apa sampai ada pidana tambahan PTDH Pak Soleman? Ya dalam kondisi yang dilihat oleh hakim seperti yang dikatakan Pak Prof. Hipnu tadi. Itu aja. Oke. Saya ingin ke... Baik, terima kasih Pak Soleman. Saya ingin ke Profesor Hipnu. Terakhir, Prof. Hipnu, seberapa mungkin harapan keluarga ini bisa terakomodir oleh pengadilan militer nanti terhadap para terdakwa? Prof. Hipnu, terakhir, singkat saja. Ya, harapan keluarga saya kira cermin juga harapan institusi. Sekarang pertanyaannya, tadi kita harus berpacu pada UKUHP militer. Pasal 131 itu jelas. Jadi kayaknya hakim sudah nggak mungkin, melompat nggak mungkin. Kecuali undang-undangnya dirubah. Belum. Kedua, yang justru paling berat adalah pidana tambahan. Karena pidana tambahan itu seorang hakim melihat bahwa seseorang tadi 22 orang itu masih layak enggak menyandang TNI? Masih layak enggak dipertahankan sebagai prajurit? Masih layakkah untuk menjadi sebagai pengawal NKRI ini? Masih layakkah untuk dibina dalam kesatuan ke depan? Nah, kalau memang tidak bisa, ya mau tidak mau hakim akan melibatkan PTDH. Tapi kalau memang masih bisa, berarti ada yang tidak PTDH. Itu yang saya kira melihat dari perkembangan secara objektif, dari saksi yang dilakukan, dari bukti yang dilakukan, dari bukti-bukti material yang dilakukan seperti apa. Itu yang saya kira melihatnya. Kalau hanya menonjok doang, mungkin nggak PTDH. Tapi kalau yang sampai tadi cabai lah, itu pasti. Itu saya kira sudah bukan tindakan pembinaan lagi. Disinilah saya kira mudah-mudahan hakim melihat mana ini pembinaan, mana ini penganiayaan. Walaupun bungkus dalam undang-undang pasal KUHP militer 131 itu ada pembinaan. Tapi substansinya adalah mungkin ke arah kepenganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Tapi itu semua kembali pada norma hukum yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Baik, kita akan tunggu seperti apa nanti hasilnya begitu ya. Minggu depan ya, Bu Sepriana ya, pengadilannya. Baik, terima kasih banyak para narasumber telah berbagi pandangan, berbagi informasi kepada kami. Prof. Hipnu, Pak Soleman, Bu Sepriana, selamat malam, salam sehat selalu. Malam. Malam. Sudah, apa untuk? Malam. Bu MB.